di perekrutan bentar lagi di bulan September. Aku spill ya, jadi di bulan September ini mau ada open recruitment buat staff muda. Jangan lupa buat temen-temen. Bagaimana cara time management atau membagi waktu. Tadi banyak kali lebarnya udah jelasin ke Almira bahwasanya pertama itu mengetahui skala prioritas. Halo semua, kembali lagi dalam segmen favorit kalian, podcast Deep Talk atau Diplomasi Talk. Nah, untuk pada malam hari ini, podcast kami akan membawakan topik seputar EKMFP. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk ke topiknya, bisa kali kita berdua perkenalan lebih dulu? Nah, pertama, kenalin aku Najwa Niar atau bisa dipanggil Niar dari Departemen Diplomasi yang menjabat sebagai staf ahli dan aku didampingi dengan rekanku. Halo semua, perkenalkan namaku Syada Nur Ashifa atau bisa dipanggil Syada. Aku juga sebagai staf ahli dari Departemen Diplomasi. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget nih. Kita sambut Kak Givari dan Kak Almira. Nah, boleh nih Kak buat Kak Givari dan Kak Almira aplausnya. Langsung aja bisa perkenalan lebih dulu buat kedua narasumber kita mengenai mungkin prodi, angkatan dan juga apa sih jabatannya di EKMFP gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Almansyah dari prodi Agrega Teknologi angkatan 2022 dan di EKMFP saat ini saya sebagai wakil ketua umum. Mungkin bisa melanjutkan. Halo, selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Almira Safa Alfrieda Syabudi. Di sini aku biasa dipanggil Mira. Di EKMFP sendiri aku menjabat sebagai kadep PJMO. Nah, sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Ini aku pakai PDH-nya temanku karena ya ada urgensi mendadak. Jadi ya harus pakai PDH-nya temanku. Soalnya aku nggak bawa PDH. Oke, nggak masalah kok Kak, tenang. Oke. Mungkin urgensinya tuh karena awalnya kita itu mengundang Kak Tommy, tapi karena ada sedikit kendala. Ya, jadi kita mengundang Kak Almira. Ya, terima kasih banget loh Kak. Iya. Oke. Nah, sebelum masuk ke topik yang mendalam banget nih, mungkin kita tanya dulu nih tentang kabarnya Kak Givari sama Kak Almira. Mungkin kakaknya itu kesibukan akhir-akhir ini tuh kok ngapain aja gitu? Bisa diceritain gitu? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya sendiri, untuk belakangan ini sibuknya ya tidak jauh dari kata mahasiswa, namanya tugas, dan juga perkuliahan. Dan tidak jauh juga dari sebagai saat ini saya juga sibuk di PPK Ormawa. Oh iya, itu yang ada di podcast kita sebelumnya juga. Iya, benar. Mungkin oke. Nah, mungkin kan di sini Kak Givari menjabat sebagai wakil ketua EKMFP. Terus Kak Almira menjabat sebagai pengurus inti di EKMFP yaitu ketua Departemen PJMO. Nah, boleh diceritain nggak sih mungkin susah senangnya ataupun asam pahitnya di EKMFP itu kayak gimana ataupun kehidupan menjadi mahasiswa tuh kayak gimana, susah pahitnya atau susah senangnya? Kalau ditanya susah senangnya tuh di EKMFP jujur banyak senangnya sih, karena ini kan juga ini kan pengalaman baru juga buat aku menjabat sebagai ketua Departemen PJMO. Karena ini boleh cerita nggak nih? Boleh banget dong. Ya. Sebelumnya kan aku dari staf Advokesma ya. Ya, jadi dari staf muda, mulai dari staf muda Advokesma, terus kemudian staf ahli juga di Advokesma. Nah, terus di EKMFP ini tiba-tiba aku jadi PJMO. Nah, alhamdulillahnya juga aku dibimbing sama ketum tercinta kita. Hari ini nggak bisa hadir. Iya. Nah, dibimbing buat jadi PJMO gitu. Saya dengan bentuk organisasi, sama juga partner aku Dokta. Nah itu ya kita saling bantu aja sih.
Nah, berarti bisa disimpulin itu banyak senengnya ya daripada banyak senengnya, sedihnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan, banget. dan hubungan kekeluargaan tuh jadi erat banget gak sih? Iya benar. Family ya. Iya. Nah, kita sebelum masuk ke topik tentang EKMFP-nya sendiri nih, dari mungkin Sobat Maperta atau pemirsa, maba-maba dari maba, mungkin belum tahu nih apa itu EKMFP. Nah, buat kebetulan narasumber kita hari ini sangat related dengan topik tersebut, bisa nih dijelasin sama Kak Gifari dan juga Kak Almira, apa sih itu EKMFP dan apa yang membedakan EKMFP dengan organisasi-organisasi lainnya? Oke, baik. Terima kasih dari Kak Syada ya, selaku host dan juga Tania. Oke. Baik. Yang menjadi pembeda dari EKMFP dengan organisasi lain atau lembaga lain, mungkin di sini tidak dapat dikatakan pembeda, tapi apa yang menjadi ciri khas dari EKMFP itu sendiri. Terusnya EKMFP adalah eksekutif keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian, yang dimana pastinya selinear atau menaungi dari Fakultas Pertanian yang ada di PSD Kabupaten. Dan eksekutif keluarga mahasiswa, ada kata keluarga ini di mana meranahi atau lebih sifatnya itu keluarga. Jadi bagaimana dari budaya organisasi yang ada di EKMFP ataupun EKMFP itu sendiri, rasa kekeluargaannya ataupun rasa integritasnya itu lebih terasa. Oke. Jadi lebih family oriented daripada organisasi oriented gitu ya, Kak? Yes. Oke. Family oriented. Family friendly. Super family friendly. Nah, mungkin kan pada tahun ini atau periode ini kan disebut sebagai kabinet Kasetra Adinata. Nah, mungkin dari kakaknya Kak Gifari ataupun Kak Almira ataupun Kak Gifari sih ini ya, mengapa memilih nama Kasetra Adinata? Oke, baik. Mungkin kenapa dipilih kata Kasetra Adinata? Untuk Adinata sendiri itu yang mengusulkan dari Mas Tommy, yaitu ketua umum kita. Dan untuk kata Kasetra itu dari saya. Oke, jadi emang apa ya? Collab. Gabungan. Sebenarnya gini, kenapa milih kata Kasetra Adinata? Kasetra sendiri adalah bahasa Sanskerta yang berarti pertanian sendiri. Jadi makna dari Kasetra adalah pertanian. Oke. Bahasa Sanskertanya. Dan untuk Adinata itu memiliki arti bahwasanya paling unggul. Karena dikatakan, kenapa dinamakan Kasetra Adinata? Bahwasanya pertanian itu paling unggul. Oke. Jadi namanya kabinet ini memang meaningful banget ya, kayak bermakna banget gitu loh. Bermakna banget khususnya buat mahasiswa pertanian. Mau ke pertanyaan selanjutnya tuh buat di buat di EKMFP khususnya Kabinet Kasetra Adinata ini, apa sih program kerja utama atau program kerja yang paling besar lah di EKMFP? Bisa dijelaskan itu mungkin Kak Gifari atau Kak Almira? Oke. Baik, untuk program kerja yang dapat dikatakan mungkin program kerja besar atau program kerja unggulan, pertama itu ada namanya Tandur Brawijaya atau Tanam Sedulur Brawijaya, yang dimana output dari tandur ini bagaimana mahasiswa pertanian itu bisa lebih memahami apa sih itu dunia pertanian dan bagaimana implementasinya, bahkan mendemonstrasikan dari proses penanaman sampai pemanenan bahkan hingga pemasaran. Wah, lengkap banget berarti. Jadi mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan itu semua dalam satu proker itu ya. Betul. Mungkin udah pernah dibahas di podcast pertama nggak sih sebelumnya? Iya, sama betul. kalau nggak salah sama Mas Zulfi dan Juga Kak Vicky. Kak kan? Vicky. Iya. Itu selaku SC dari Tandur ya. Iya, dari Departemen Sosling sama Departemen PSDM. Nah, mungkin selain itu apakah ada proker lainnya yang sama lah kira-kira? Oke. Kalau ya mungkin ini masuk dalam Green Design dari KMFP tahun 2024, di mana ada program kerja unggulan lagi yaitu namanya Sahabat Tani. Sahabat Tani ini dinaungi oleh 3 departemen. Yang pertama Departemen Sosling, kedua Departemen Diplomasi, dan terakhir itu Departemen Ekonominfo. Untuk Sahabat Tani itu ya kurang lebih bagaimana processing untuk kelompok tani, mungkin ini hampir mirip atau linear dengan mata kuliah sastra ya. Iya benar, sosiologi desa pertanian dan desa. Nah, selanjutnya ini di dalam kabinet Kasetra Adinata kan ada beberapa departemen nih. Nah, mungkin
Lalu bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai departemen dalam di organisasi ini? Nah, mungkin Kak Givari ataupun Kak Almira mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang departemennya itu apa aja. Oke, terima kasih. Jadi di Katedra Adinata itu ada kurang lebih 8 departemen. Jadi yang pertama itu ada PJMO, Pusat Jaminan Mutu Organisasi. Jadi PJMO sendiri ini tuh tanggung jawabnya dia seperti kayak yang mengawasi seluruh departemen yang ada di Katedra Adinata. Jadinya nanti ada interdisiplin dari tiap departemen itu yang ngawasin dari PJMO. Jadi PJMO itu menjamin mutu dari tiap departemen kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada Advokesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi dia itu yang mengurusin mengenai info beasiswa, terus KIPK, hal-hal semacam itu. Kemudian selanjutnya itu ada PSDM. Ya, nah PSDM itu dia ini mungkin bisa dilanjutin sama Mas Givari. Oke. PSDM adalah pengembangan sumber daya mahasiswa seperti PSDM pada umumnya, di mana departemen PSDM ini adalah yang departemen yang memfokuskan atau bagaimana untuk pengembangan diri di mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian sendiri. Ya, program kerjanya tidak jauh dari pengembangan dari sumber daya yang ada pada mahasiswa. Selanjutnya ada departemen kalian sendiri, yaitu departemen diplomasi, di mana departemen diplomasi ini dapat dikatakan pengikat atau integrasi antara eksternal maupun internal itu sendiri. Seperti hanya ada podcast ini, bagaimana ada narasumber tertentu mengundang-undang dari pihak eksternal, itu juga menambah, yaitu tupoksi dari departemen diplomasi. Selanjutnya ada departemen Medcominfo, di mana proses editing ini dari podcast ini pasti dari Medcominfo sendiri. Dan kalian bisa lihat IG dari KMFP, keunikan dari feed-nya itu yang buat dari departemen Medcominfo. Lalu ada departemen sosial lingkungan. Jadi untuk departemen sosial lingkungan ini memfokuskan mungkin ranahnya itu ke arah bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dan juga ranah terhadap pengabdian. Dimana salah satunya tadi ada sahabat tani, prokernya, ataupun juga ada sentuhan tani, ada tadabbur alam dan lain sebagainya. Ada yang ketinggalan gak nih? Mungkin ketinggalan nih satu. Apa tuh? UMKM. Apa itu UMKM? Usaha milik keluarga mahasiswa. Jadi departemen UMKM ini mungkin dikatakan baru di Kabinet Katedra Adinata. Kalau di sebelumnya itu di Kabinet Kapurikpen ya, di tahun kemarin itu tidak ada departemen UMKM, namun adanya departemen Porseni. Dan mungkin mohon maaf di kabinet sekarang tidak ada departemen Porseni, digantikan oleh departemen UMKM. Kalau ada departemen Porseni, cabut dikatakan itu bengkak lah kabinetnya. Banyak banget ya departemen di EKMFB ini, dan prokernya tuh pasti beda-beda dan banyak banget sih. Nah, kalau buat itu kan dari satu departemen dengan departemen lainnya pasti memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Nah, di dalam sebuah departemen itu pasti ada penanggung jawabnya. Nah, kira-kira mungkin bagi adik-adik maba yang mungkin kurang tahu mengenai informasi ini, apa sih perbedaan dari penanggung jawab atau ketua departemen, BPI ataupun BPH, itu bisa dijelaskan nggak sih perbedaannya apa aja? Baik untuk BPI atau Badan Pengurus Internal di KMFP itu ada 6 person. Ada 6 personil, yaitu dari ketua umum kita Mas Tommy Wahid Hasibuan dan saya sendiri sebagai wakil ketua umum. Lalu ada sekretaris yaitu Kak Lisa, lalu ada bendahara yaitu Kak Gita, dan juga dua dari PJMO nih. Nah, ini ada Bang Mira dan satu lagi itu ada Kak Okta ya. Jadi yang mengawasi kinerja dari keseluruhan tim. Maka yang mengawasi dari masing-masing departemen itu ada dari PJMO, Pusat Jaminan Mutu Organisasi, dan dari 7 departemen yang masuk ke dalam ranah BPH atau Badan Pengurus Harian, yaitu pertama dari Departemen Advokesma. Untuk kepala departemennya itu Kak Heriona, dan juga wakilnya itu Kak Firna. Lalu untuk departemen
Menkominfo itu ada 3 nih. Jadi Beda banget nih. Ya. Bagi-bagi gitu biasanya. kepala departemen itu Kak Reza Alfikri, lalu ada 2 wakil kepala departemen. Jadi Wakadep 1 dan Wakadep 2. Wakadep 1 ini di ranah media komunikasi, lalu yang kedua itu media publikasi gitu. Jadi untuk yang media komunikasi tadi itu dari Mas Kak Yama Arsyariasa, dan untuk publikasi itu dari Kak Rafli Pasa Pratama. Oke. Dan untuk departemen-departemen lainnya, kalau kalian mungkin lebih baiknya bisa di scroll lah di Oke. supaya kalian lebih kepo nih. Mungkin bisa dikepoin. Oke, mungkin bisa dikepoin, cek IG IG masing-masing EKMFP. DM boleh kok. Aduh, jangan ya Dek ya. Aduh, DM IG KMS maksudnya. kirain. Oh. Jadi ini bisa disimpulin bahwa BPI dan BPH itu mempunyai tugas masing-masing gitu. Jadi untuk BPH-nya itu sendiri itu yang membawahi departemen-departemen yang ada di dalam EKMFP. Ya, Betul gitu ya Kak. Betul banget. Oke. Nah, mungkin kan tadi udah dijelasin tentang BPH dan BPI ini. Mungkin kan ini ada istilah staf muda dan staf ahli di EKMFP ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih mengenai perbedaan dari staf ahli dan staf muda. Mungkin dari Kak Almira bisa menjawabnya. Oke, perbedaan dari staf ahli dan staf muda ini sebenarnya terletak dari perekrutmenannya ya. Jadi staf ahli ini kan kita mulai dari pembentukan awal kabinet kita udah merekrut staf ahli. Nah, total dari kabinet Kasita Adinata sekarang ini ada kurang lebih 81 orang, termasuk BPH dan juga BPI. Nah, rencananya nanti di perekrutan bentar lagi di bulan September, aku spill ya, jadi di bulan September ini mau ada open recruitment buat staf muda. Jadi ya jangan lupa buat teman-teman maba nih buat join sama kita. Nanti tanggalnya kita menyusul ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau perbedaan dari staf muda sama staf ahli itu, kalau staf ahli kan dia dikatakan ahli ya. Jadi dia itu di tiap departemen kan ada yang namanya proker. Jadi nanti kadep sama wakadepnya itu kayak memploting proker, program kerja dan juga PJ tadi yang udah disinggung sama siapa? Ya Kak Syada tadi. Jadi PJ-nya dari tiap proker itu nanti biasanya dipegang sama staf ahli. Jadi staf ahli nanti tiap proker itu dia pegang satu proker kayak gitu. Nah nanti mungkin untuk staf muda, karena staf muda kan masih apa ya namanya, kayak bisa dibilang staf magang. Jadi dia belum tahu nih gimana kinerjanya atau sistemnya di EKMFP. Jadi dia itu nanti yang bakal ikut sama PJ-PJ-nya ini gitu. Jadi nanti kadep sama kadepnya nanti bakal nge-plotting buat staf muda itu masuk ke dalam tiap proper dari staf ahli tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mungkin staf muda itu kayak ngebantu staf ahli gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, berhubung tadi udah disinggung tentang open recruitment, nah kira-kira nih buat calon-calon maba yang mau daftar staf muda atau staf magang ini kira-kira syaratnya apa aja sih? Syarat-syarat buat masuk atau mendaftar gitu? Jadi staf muda gitu. Syaratnya mungkin cukup jadi mahasiswa pertanian aja ya. Iya. Jadi mau agro atau agri boleh join ke EKMFP. Ini mungkin syarat yang nggak ada dicantumin dari poster ataupun ininya ya. Syarat yang paling utama adalah niat. Oh iya, benar. Karena Setuju. kalau nggak ada niat, kalau udah ada niat pasti mau join, dan maksudnya nanti ketika menjadi staf muda ataupun sudah terpilih sebagai staf muda, nantinya pasti akan menjalankan dengan penuh apa sih tugas yang diberikan oleh Kayak ada atau staf ahli. Jadi kayak diberi tanggung jawab gitu ya. Kayak jangan FOMO ikut-ikutan, bener gak sih? Betul. Buat memupuk rasa tanggung jawab mungkin kalau sebelum menjadi staf ahli bisa dapat gambaran lah gitu Ya, apa betul. yang mungkin bakal jadi tanggung jawabnya selama menjadi anggota EKMFP. Betul banget. Nah mungkin ini pertanyaan dari banyak orang. Nah sebenarnya tuh EKMFP tuh sibuk gak sih Kak?
Terus apa sih keseruannya tuh gabung di EKMFP? Oke, mungkin bisa Baik. dijawab. Apakah KMFP ini sih? Iya. Gitu kan? Iya. Apakah KMFP sibuk? Sibuk itu konotasi atau cuman dapat dikatakan itu cuman apa ya? Cuman kayak sugesti seseorang gitu. Sugesti seseorang mengatakan bahwasanya itu sibuk. Sedangkan jika pembawaan kita dalam suatu hal yang dilakukan itu enjoy aja gitu. Maksudnya kayak apapun masalahmu jalanin kan, itu kan. Benar. Jadi kalau kita menjalannya dapat dikatakan kita menjadikan EKMFP ini sebagai hobi dari kita. Gitu. Maka jika kita tidak merasa meninggalkan dari kewajiban ataupun dari EKMFP itu kita kayak kok kayak ada yang ganjel gitu. Jadinya kayak udah bagian dari kita. Kalau dikatakan sibuk itu kembali ke time management teman-teman masing-masing gitu. Balik ke diri sendiri. Ya, semua itu kembali ke diri masing-masing. Nah, mengenai kesibukan itu kan pasti tiap orang menganggap, oh saya sibuk berarti tenaga saya itu dipergunakan. Nah, menurut Kak Gifari dan Kak Almira, kira-kira benefit apa sih atau mungkin kita benefit apa aja yang mungkin kita dapatkan dari kita itu join EKMFP? Bisa dijawab. Oke, mungkin aku coba jawab ya. Jadi apa sih benefit yang kita dapat dari kita join organisasi ya? Sebenarnya bukan cuma EKMFP aja. Dari aku pribadi itu seperti yang udah aku singgung dari awal ya tadi. Yang pertama itu adalah pengalaman. Jadi selain kita kuliah, kalau bisa tuh kuliah jangan cuma kuliah terus pulang gitu. Jadi kupu ya. Iya, nah jadi kita bisa nambah pengalaman baru, bisa lewat organisasi dari dalam kampus ataupun organisasi di luar kampus. Nah, pengalamannya itu kayak kita gimana sih cara kita bisa memanajemen waktu gitu, antara kita ngebagi tugas kita sebagai kadep, terus gimana kita kuliah, terus gimana kita menjadi anak juga buat orang tua kita. Jadi kita tuh harus bisa ngebagi waktu gitu antara kegiatan ini gitu. Kan kalau kita join organisasi otomatis kita punya tanggung jawab baru. Nah, ya jadi kita nggak boleh nggak boleh nyepelein tanggung jawab itu kan. Jadi kita harus tetap bertanggung jawab gitu. Jadi bisa dibilang itu soft skill kita ya yang Iya, soft skill diasah. banget. Benefitnya kita bisa mendapatkan pengalaman karena pengalaman itu adalah kunci dari Bener sebuah- banget. Nah, mungkin kan dari pernyataan dari Kak Almira yang butuh bisa manajemen waktu ataupun mengasah soft skill nih. Nah, kenapa sih Kak Gifari ataupun Kak Almira ini tertarik dan aktif di dalam organisasi? Nah, apalagi nih sekarang menjabat sebagai wakil ketua banget dan ketua Departemen PJMU. Mungkin bukan wakil ketua banget ya. Wakil ketua aja. Wakil ketua saja gitu. Bukan wakil Typo ketua. berarti. Oke. Kenapa sih kok saya jadi wakil ketua? Oke, ini kebanyakan karena mindset dari mahasiswa bahwasanya organisasi itu dapat menurunkan akademik kalian, dapat menurunkan akademik. Dan Enggak juga, juga sih. enggak juga kan? Enggak juga sih. kan? Enggak juga Faktanya sih. itu tidak gitu. Faktanya enggak. Faktanya enggak kok. Karena tadi kembali lagi ke time management. Benar. Oke. Jika sudah mana sih tahu namanya skala prioritas, itu bisa memplotting bahwasanya ketika misal di hari A bahwasanya saya itu sibuk di sini, di hari B saya akan lebih sibuk di organisasi, ketika di hari B maka saya akan lebih sibuk di full misalnya mengerjakan tugas full untuk menjadi asisten praktikum. Oke. Mungkin itu salah satu gimana ketika saya di tahun 2023 itu
bukan bisa dikatakan chaos, di mana saya cuma mau membuktikan perkataan dari aspak kelas saya itu mengatakan bahwasanya kalau kalian itu udah aspak, ikut organisasi, lalu ikut ikut kepanitiaan, lalu kalian kuliah, maka kalian sama dengan bunuh diri. Ngeri banget. Oh dia mau trial. Jadi gitu. Ketika tahun 2023 kemarin, tepatnya di semester 4. Ya. Maaf, semester 3. Oh iya, semester 3 benar. Semester 3. Jadi ketika semester 3 itu kebetulan juga saya di Departemen Diplomasi juga di tahun kemarin, tahun 2023, di mana saya juga ikut kepanitiaan PKKMB dan juga saya asprak juga. Ketika itu mungkin dapat dikatakan berada di titik jenuh, sejenuh-jenuhnya itu betul sekali. Dapat dikatakan jenuh-jenuhnya. Lalu gimana saya bisa bangkit dari hal tersebut? Itu ketika saya ada dalam satu titik diri saya itu mengatakan, kamu ingin membuktikan, tapi kamu sekarang udah lawyer duluan gitu. Jadi ketika itu saya berpikir, oh iya, ini itu saya sudah emang saya sendiri yang mau melakukan. Lalu kenapa kok tiba-tiba pasrah gitu kan? Dan dikatakan putus asa. Saya mencoba bangkit dan akhirnya ketika saya menjalani, saya udah mulai bisa menata bahwasanya ketika waktu saya untuk kepanitiaan, waktu saya untuk ini, gimana saya bisa membagi-bagi waktu yang tepat atau skala prioritas bahwasanya timeline kepanitiaan ini lebih dulu, timeline organisasi itu belakangan. Misal timeline untuk asprak itu baru di penyusunan berikutnya gitu. Jadi ketika kita sudah bisa membagi waktu, sudah bisa mengetahui proporsi dari diri kita, mengetahui dari skala prioritas kita itu, jadinya sebenarnya itu semua bisa terhandle gitu dengan sendirinya. Jadi kita harus menyusun kayak agenda gitu ya. Oke. Merapikan timeline gitu supaya nggak jenuh gitu. Kita harus planning. Tahu kapasitas diri nggak sih? Yep. Yang Pertama adalah kapasitas diri. Jika kalian merasa tidak mampu, maka jangan dilaksanakan. Jika kalian merasa bisa, maka lakukan. Advice dari Kak Givari ini. Nah, berhubung kayaknya sangat berpengalaman nih dari Kak Givari maupun Kak Almira dalam bidang organisasi gitu. Kira-kira pada periode-periode sebelum Kak Givari dan juga Kak Almira join di EKMFP ini, kalian berdua itu join apa aja sih? Bisa kayak kepanitiaan atau apa gitu, bisa diceritain? mungkin yang lebih banyak dari Kak Givari sih. Nah, ini. Enggak banyak. Ya mungkin kalau di tahun ketika menjadi maba, saya mengikuti atau data sebagai staf dari Kementerian Diplomasi di EKMUB. Lalu ketika semester 3 dan semester 4, tepatnya tahun 2023, saya tidak sengaja sabit gitu kan ya. Tidak sengaja sabit sampai saat menjadi wakadep diplomasi gitu. Iya, betul banget. Tidak sengaja nih Mas. Jadi ketika mendaftar, saya awalnya cuma kayak ingin nyoba-nyoba gitu, nyoba-nyoba. Dan ketika di akhir kan ada link grup WA gitu kan. Iya, grup benar. WA. Nah, saya setelah berpikir, ngapain join gitu kan. Akhirnya saya tidak masuk di grupnya. Dan saya di PC sama wakil ketuanya tahun kemarin yaitu Kak Dio. Iya, Kak Dio. Kak Dio di Hanggara ya. Akhirnya saya udah terlanjur misi gitu kan. Ibaratnya udah terlanjur basah gitu kan. Iya. Kenapa enggak ikut nyebur berenang. berenang gitu. Walaupun saya nggak bisa berenang. Iya. berarti Ya. kayak dari ketidaksengajaan itu yang membuka jalan gitu Iya, betul. Ya, menuju membuka jalan. sampai saat ini. Iya. Menjadi wakil ketua Bukan EKMFP. dikatakan jalan. Istilah mengatakan. Nah, kalau dari Kak Givari kan udah nih. Dari Kak Almira mungkin sebelum-sebelumnya itu bisa diceritakan join apa aja. Mungkin kurang lebih sama sih. Aku dari awal maba itu aku join jadi staf muda di EKMUB. Aku jadi advokesma. Dulu tuh kalau nggak salah menterinya itu ada Mbak Arfa. Nah dari situ terus aku pindah ke EKMFP. Karena aku pikir kan pertama aku dari EKMUB nih, terus aku ke EKMFP karena menurutku ya lebih relate lah sama aku kan pertanian gitu. Jadi
pengen lah join kayak KMFP. Di KMFP aku join jadi staf ahli advokesma juga. Dulu itu kadetnya ada Mbak siapa? Iya, Mbak Yulifa. Aduh, aku lupa, sorry. Di situ. Nah, habis itu ini di periode ini alhamdulillah dia manai buat jadi ketua departemen dari PJMO. Sebelumnya juga aku kan agak berseberangan nih dari advokesma terus tiba-tiba PJMO. Nah, benar banget. Nah ya, jadi sebelumnya ini aku udah berbincang lah sama ketum. Jadi, aduh gimana nih, aku dulu tuh advokesma terus kok tiba-tiba jadi PJMO. Jadi terus akhirnya dari situ aku dibimbing kayak kita sering ngobrol lah mengenai pengawasan itu kayak apa gitu, kayak apa sih yang harus tanggung jawabnya yang harus ditekankan ke pengawasan itu seperti apa, karena dulunya kan aku joinnya sama kesejahteraan mahasiswa gitu. Jadi join di PJMO ini pengalaman baru sih, karena dari staf advokesma terus tiba-tiba jadi kadep PJMO. Nah, gitu. Jadi kayak keluar dari zona nyaman gitu betul, ya. betul banget banget ya sih. itu. Oke, nah melihat dari pengalamannya Kak Givari sama Kak Almira ini kan udah banyak banget. Nah, langkah-langkah seperti apa yang Kak Givari sama Kak Almira tempuh atau lalui sehingga akhirnya tuh bisa sampai di titik sekarang. Nah, mungkin para penonton ataupun dari Sobat Maperta 24 tuh kan pengen tahu nih kayak tips-tipsnya tuh kayak gimana. Mungkin bisa bagi tips dan triknya. Apa join organisasi? Ya, atau step-stepnya kayak mungkin gini, step paling utama adalah niat. Nah, Oke. setuju sih. Niat itu paling utama. Jadi kalau nggak niat, pastinya secara selanjutnya bakalan nggak terhandle gitu. Nggak bisa total lah istilahnya. Nggak bisa totalitas. Nggak bisa totalitas. Jadi ketika udah niat, entah itu sebagai staf ahli, entah itu sebagai staf muda, entah itu sebagai wakil ketua umum ataupun kepala departemen atau wakil kepala departemen, pertama jika memang sudah diniati atau memang ingin ikut, bosnya memang saya itu sangat prefer atau memang saya ingin join di departemen ataupun menjabat sebagai wakil ketua umum atau sebagai kepala departemen, jika sudah ada niatan ataupun keinginan itu pastinya dengan mudahnya bisa dengan mudahnya kalian itu bisa menghadapi atau proses selama kalian itu berfungsionalis. Bisa bilang niat adalah fondasi ya. benar niat fondasi. Nah mungkin pertanyaan ini tuh bakal banyak banget ditanyain oleh maba ya. Kan dari niat itu mungkin bakal muncul tanggung jawab. Nah kalau buat dari Kak Givari dan Kak Almira ini kira-kira bagaimana cara time management yang bisa bikin antara akademik, mungkin juga tadi ngasprak dan juga urusan organisasi itu bisa balance waktunya. Nah terutama tuh kayak Kak Givari dari agroeko ya. Iya betul. Terus Kak Almira dari agroeko juga. Nah, Karena pastinya kan agroeko tuh padet banget. Terus kemana? Kelapa. Nah itu. Bisa diberikan tipsnya gitu. Time management. Mungkin sama yang kayak dikatain sama Kak Givari tadi. Jadi yang pertama itu kita bikin skala prioritas gitu. Jadi misal kita di hari Senin ini kita padat banget matkulnya gitu. Jadi otomatis ya kita fokusin buat kuliah gitu. Untuk next mungkin di hari Selasa, nah kita itu bisa ngobrolin mengenai organisasi. Misal aku sama wakadku gitu ngobrolin mengenai ini kita belum rapat nih di bulan Agustus gitu ya semisal. Nah jadi kita obrolin di hari Selasa itu mumpung ada waktu luang, karena tugas-tugas dan kesibukan lainnya mengenai kuliah itu kita selesaikan di hari Senin. Jadi gitu. Jadi ada skala prioritas lah kayak gitu. Jadi Kak Givari? Oke, mungkin kalau dari saya, jadi bagaimana cara time management atau membagi waktu
tadi banyak kali lebarnya udah jelasin ke Almira bahwasanya pertama itu mengetahui skala prioritas, sudah memploting ketika waktu jam sekian ataupun waktu hari sekian itu harus kemana, itu udah tertata, dan sehingga apa yang sudah dijadwalkan itu jadi tahu gitu. Habis itu mau ngapain, terus kembali lagi tidak lupa mengenai tanggung jawab. Karena jika sudah memahami tanggung jawabnya ataupun sudah berpikir bahwasanya organisasi ini itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Jadi melekat erat. Ya, organisasi sudah menjadi bagian kehidupan saya, lalu kuliah adalah itu menjadi kewajiban saya, lalu menjadi asrak ini karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya ataupun hal yang harus saya kerjakan gitu. Jadi karena semua hal tersebut saling berkaitan gitu. Jadi dengan adanya keterkaitan itu juga mengetahui time yang tepat lah untuk membagi waktu itu. Nah tadi kan udah dikasih tips nih agar bisa balance antara kuliah sama organisasi. Nah mungkin Kak Givari sama Kak Almira ada saran atau pesan yang ingin disampaikan untuk para penonton atau mahasiswa PSDK UB Kediri, mungkin saran untuk perkuliahan atau organisasi. Mungkin saran singkat aja atau gimana? Mungkin untuk saran bagi pemirsa semuanya. Oke, Untuk asik. pemirsa, untuk mahasiswa Fakultas Pertanian ataupun seluruh viewers dari TikTok ini ya. Dari acara ini bahwasanya jangan takut untuk mencoba. Betul, setuju. Jangan takut untuk mencoba dan jangan memiliki sugesti atau pemikiran bahwasanya organisasi itu hanya membuang waktu dan bisa menurunkan akademik. Dan anak yang organisasi itu hanya akan terikat ke organisasi itu, tetapi tidak bisa berkembang ke ranah yang lain. Setuju sih sama yang dikatain sama Mas Givari tadi. Jadi ya jangan takut buat mencoba. Kalian kan maba ya, jadi jangan buang waktu kalian cuma untuk kuliah. Maksudnya bukan untuk kuliah aja. Jadi kalian cari pengalaman di kampus gitu, selain di perkuliahan gitu. Contohnya dengan join organisasi gitu. Dan join organisasi itu juga kalian dapat banyak relasi gitu loh, nggak cuma dari teman-temannya juga. Kita jadi kenal orang-orang kampus, kayak misal bidang akademi, kemahasiswaan, karena mungkin kan kita sering disibukkan dengan peminjaman kelas seperti itu. Jadi kita bisa kenal banyak orang lagi ketika kita join organisasi gitu, selain ke pengalaman. Bisa dibilang itu seperti pesan yang ingin disampaikan buat maba ya. Nah, untuk meng-highlight podcast kita pada malam hari ini, yaitu untuk menarik para calon staf muda itu, kira-kira ada kata-kata untuk menarik nggak itu buat para maba gitu? Oke. Buat para maba Sambil gini Kak? Ya. Sambil gini Kak? Atau begini? Sambil gini. Boleh. atau gini. Semuanya. Ayo join gitu. Boleh Kak, silakan. Oke. Jika kalian gabung dengan IKMFP, dijamin asik. Waduh, asik banget. Kan Family friendly. Yap. family oriented. Family oriented. Nah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara dan sedih ngobrolnya tuh lama Ngobrol banget, panjang dan panjang kali lebar. Nah, mungkin bisa kita simpulin dari podcast kali ini bahwa EKMFP ini merupakan organisasi yang mewadahi mahasiswa atau mahasiswi FP yang ada di Universitas Brawijaya Kediri untuk mengembangkan inovasi, kemampuan hard skill ataupun soft skill. Soft skill itu yang seperti yang dijelaskan oleh Kak Givari, seperti manajemen waktu. Manajemen. Nah,
yang selanjutnya itu bisa mengabdikan diri di lingkungan masyarakat. Contohnya tuh kayak proker PPK Ormawa, betul nggak sih? Betul banget. Oke. Nah selanjutnya itu bisa membangun hubungan erat kekeluargaan antar anggota. Nah di departemen, nah adapun juga di EKMFP itu departemen yaitu PJMO, Advokesma, SDM, Diplomasi, Sosling, Medcom, UMKM. Nah, untuk struktur organisasi dari EKMFP itu yaitu ada badan pengurus inti yaitu ketua, wakil, sekre, bendahara sama PJMO. Oke. Nah, untuk quotesnya tadi dari Kak Gifra itu jangan apa Kak tadi? Jangan lupa ya jangan nggak kerasa gitu. Pokoknya itu jangan menganggap remeh anak organisasi dan sama mungkin jangan takut untuk mencoba. Nah itu bener banget. Itu highlight dari podcast kali ini ya. Iya bener banget. Oke, dari informasi-informasi yang mungkin udah kami kulik dari narasumber kita yaitu Kak Gifari dan juga Kak Amira, semoga informasi-informasi tersebut bisa menjadi insight yang bermanfaat dan juga menarik buat para maba ataupun calon-calon staf muda yang nanti bakal join di EKMFP. Nah, Betul. untuk itu kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Gifari dan Kak Amira karena sudah bersedia pada podcast malam hari ini. Sekian podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.